rekayasa hukum Islam jangan selalu diikuti ya, karena tidak selalu logis. Umar bin Khattab ketika mencium Hajar Aswad itu menurut dia nggak logis, tapi taat aja, gitu loh. Nah sekali lagi setan ketika kemudian tidak taat terhadap perintah Allah untuk tunduk kepada Adam itu logis, artinya secara pertimbangan rasional masuk akal dia, masuk akal, tapi tidak masuk dalam pertimbangan ketaatan. Perintah Allah itu taat saja. Nah, kenapa dia tidak taat? Nanti akan kita pelajari. Jadi karena ketidaktaatannya itu dia merasa lebih baik dari Adam, maka Allah berfirman. Kalau Allah berfirman, fahbid minha. Ya sudah, turunlah kamu dari surga. Sudah, kamu keluar dari surga. Turun dari surga. Kenapa? Karena fama yakunu laka anta takabbaru fiha. Nah ini. Karena tidak pantas bagimu menyombongkan diri di dalam surga. Yo, bangun dulu, bangun. Ini penting sekali titik ayat ini ya. Bangun. Kum. Bagi yang dengerin sambil ngelayek, silakan ngelayek tapi jangan merem ya. Jangan merem ya. Ya, bener loh, jangan merem loh ya. Bagi yang sedang nyetir, tetap lihat depan, tapi sambil dengerin ini. Jadi kata Allah, kenapa diusir itu? Kamu tidak layak. Menyombongkan diri itu tidak layak. Pertama yang kita sebut adalah alasan tidak layaknya secara insight ya. Padahal ya ini coba lihat, iblis itu alim, sangat alim. Alim itu artinya banyak pengetahuannya, tinggi sekali. Itu aja menurut Allah masih tidak layak. Iblis itu sudah ketemu Allah langsung lah, tapi masih tidak layak sombong. Iblis itu sudah beribadah luar biasa kepada Allah, tapi masih menurut Allah tidak layak sombong. Nah ini pelajaran untuk kita. Sampean dan saya, jangankan cuma Gus kayak saya, jangankan cuma kiai atau wali, ya kan? Wong buat Allah, Nabi Rasul saja dilarang sombong sama Allah, gitu loh. Karena tidak layak kita semua ini sombong. Makanya Nabi Muhammad SAW ketika menyatakan, saya ini tidak ada beda dengan kalian. Saya hanya anak basyarum mislukum yuha ilayya. Aku ini manusia biasa seperti kalian, hanya saja aku diberi wahyu Allah. Nah gitu loh. Itu sebenarnya Rasulullah ingin membentengi diri dari sifat sombong. Akhirnya Rasulullah memang luar biasa rendah hati. Karena itu tadi. Gitu loh. Jadi kamu tidak layak sombong wahai iblis. Padahal sebenarnya secara logika iblis layak sombong nggak? Ya layak lah. Sekarang gini aja lah dulur. Sampai kalau punya rumah di sebuah perumahan elit gitu misalnya, ya kan? Di sebuah perumahan elit misalnya di Indonesia ini kan yang terkenal kan di PIK sana sekarang itu, Pantai Indah Kapuk sana. Oh, di sana kan terkenal atau di Kemang atau di BSD sana yang mahal-mahal itu. Sampean kalau misalnya kenalan kemudian ngakunya dari sana, mesti sombong kan? Mesti saya dari mana? Di BSD. Nah, rumahnya di mana? Di PIK. Di bagian mana? Di Mediterania. Oh, kayak gitu misalnya. Itu sudah sombong. Kadang sampean dari mana? Dari kaca dia. Jadi itu sudah apa Mas Yo? Udah sombong. Lah ini iblis itu dari surga residen atau villa yang jauh lebih hebat. Sombong pantas. Gitu loh. Sudah pun begitu dia ibadah puluhan ribu tahun. Sombong pantas. Dan dia sakti sekali. Dan dia alim sekali. Pantas. Tapi loh bagi Allah masih tidak pantas. Apalagi kita. Apalagi kita yang bukan ahli surga, palingnya dari perumahan apa gitu aja. Perumahan apa itu pun rumahnya ya paling berapa kali berapa gitu aja. Paling punya duit ya berapa gitu, paling punya kuasa jadi presiden gitu aja.
Presiden pun dibatasi oleh periode gitu. Gubernur juga begitu. Lah gitu kok. Apalagi cuma camat, apalagi cuma ketua RT. Aduh, Mak. Apalagi cuma ketua panitia pernikahan. Lah gitu aja kok gaya nih jalannya itu loh. Ya Allah, ndak pantas Mas, kata Allah. Ndak pantas. Dibanding iblis saja sama ndak ada apa-apanya. Apalagi cuma apal Quran, apalagi cuma pondokan 10-20 tahun lulusan Mesir. Ndak ada. Setan ndak takut. Satu, itu. Jadi tidak pantasnya itu. Yang kedua, Allah menyatakan tidak pantas. Fama yakunu laka anta takabbaru fiha. Ini berarti menunjukkan surga itu tidak ada tempat buat orang yang sombong. Saya ulangi, berarti surga itu tidak memberikan tempat sedikit pun untuk orang yang sombong. Betul. Ini loh bahayanya. Jadi tidak peduli sampean ahli ibadah, sama kiai terkenal Gus yang sangat viral, sama napal Quran, apapun. Kalau masih ada sombong dalam hati sampean dan saya, tidak layak masuk surga. Titik, wes. Titik. Ya. Surat Al-A'raf nanti ayat 40. Coba dibuka. Ya, coba dibuka. Bahwa tidak bisa masuk surga itu. Kecuali orang-orang yang tadi belum baca ya, gantian. Siapa? Belum baca, monggo. Ayat terjemahannya saja enggak apa-apa. Iya, Gus. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka, dan mereka tidak akan masuk surga sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat. Nah, Shadaqallah. coba. Ini gini. Jadi orang-orang yang di situ di ayatnya disebutnya istakbaru, wastakbaru. Sama kan? Kalau di ayat yang kita sedang bahas, di ayat yang 7 apa? Ini kan tatakabaro. Nah, di ayat yang 40 ini istakbaru, sama sombong. Orang yang sombong itu pertama la tufattahu lahum abwabus sama. Tidak akan dibukakan pintu-pintu rahmat, pintu-pintu langit. Yang kedua, wala yadkhulunal jannata, dan dia tidak akan pernah masuk surga. Hatta yalijal jamalu fi samil khiyad. Sampai ada unta masuk lubang jarum. Kira-kira unta bisa nggak masuk lubang jarum? Nggak mungkin. Berarti it is impossible, adalah sangat tidak mungkin untuk orang yang masih ada sombong dalam hatinya masuk surga. Itu diperkuat dalam hadis. Dalam hadis disebutkan, tidak mungkin orang masuk surga kalau masih ada rasa sombong di hatinya. Meskipun sebesar darah. Diperkuat gitu sama Rasulullah. Jadi meskipun ada sedikit saja rasa sombong, kata Allah, tidak bisa masuk surga. Wes, titik. Nah, kalau kayak gini dulur, lalu kita hanya karena kekayaan, karena kecantikan, kegantengan, hanya karena kekuasaan, hanya karena status sosial, terus kita sombong. Wes, jangan harap masuk surga. Siapa yang ngomong gitu? Bukan Gus Glory. Nanti kalau Gus Glory, sok jadi tukang kapling surga. Bukan saya. Siapa yang ngomong itu? Allah. Jadi gini dulu. Jangan sampai kita itu ngomong gini. Ya, masuk surga dan masuk surga itu urusannya Allah, kita tidak tahu. Iya, itu urusannya Allah. Tapi Allah sudah memberitahu, kalau kamu gini tidak masuk surga, kalau kamu gini masuk surga. Sudah ngasih tahu gitu. Lalu kita menjalani sesuatu kalau gini yang tidak masuk surga tadi, terus kita masih ngomong, ya terserah Allah. Nah, dibilang jalik, misalnya kita sedang mencuri, sedang nggak bisa dulu. Apalagi sedang Nah, sehingga bukan saya yang sedang mengkafling-kafling atau mengatakan orang masuk surga, tapi Allah yang menyatakan itu. Sehingga berkaca dari kasusnya setan tadi, utamanya manusia setan dikeluarkan dari surga adalah karena sehingga baik setan maupun manusia tidak mungkin masuk surga kalau dia masih sombong. Fakhruj innaka minas sahirin, maka keluarlah kamu karena kamu termasuk orang yang hina. Jadi kebalikan nih, anomali nih. Orang yang sombong itu kan karena ingin dimuliakan ya. Orang yang sombong itu kan karena ingin dipuji.
Tapi ternyata di mata Allah justru dia dihinakan. Loh, kebalik. Niatnya ingin dipuji, tapi justru hasilnya dihinakan. Di mata Allah, tapi. Ya, itu. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Maka iblis pun mengajukan proposal. Kalau begitu ya Allah, maka berilah aku tangguh, waktu tangguh, ditangguhkan sampai nanti kiamat. Jangan kau matikan aku. Maka kata Allah, qala innaka minal mungdharin. Ya sudah, kamu termasuk orang yang diberi waktu, tidak dimatikan sampai kiamat lu. Ini kan bahaya. Bahaya untuk kita. Alarm, manusia pakai mati. Setan iblis nggak pakai. Berarti mereka punya waktu yang cukup untuk apa? Goda manusia. Itu aja satu faktor kekalahan manusia. Lalu kok manusia kemudian meremehkan, nggak usah takut sama setan itu, nggak usah. Mereka itu bodoh. Kita itu, waduh, aduh, gitu kan. Ayo, ayo ya, ayo mulai cerdas. Maka iblis coba ini yang selanjutnya ini. Qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Sumpah tuh iblis tuh. Kalau orang Jawa bilang gedruk bumi. Apa? Menghentakkan kaki sebagai sumpahnya dia itu. Oke ya Allah, kalau memang sudah engkau beri aku sesat, engkau putuskan aku menjadi sesat kayak gini, maka aku akan halangi mereka. Kukerahkan semua kemampuanku untuk menghalangi manusia dari jalan Shiratal Mustaqim. Dari jalanmu yang lurus itu ya Allah. Akan aku halangi. Semaksimal. Akan kukerahkan seluruh kemampuanku. Lur. Setan iblis itu ada 7 alasan kenapa kok hampir pasti menang melawan setan. Pertama, setan iblis dia tidak pakai mati itu. Kita pakai mati, artinya kita berbatas waktu untuk mengerjakan ujian hidup ini. Ya tanda. Yang kedua, jumlah setan iblis jauh lebih banyak dari kita. Mereka berkembang biak, tapi tidak pakai mati. Si kita. Nah, pertama, jadi dari sisi jumlah aja kalau dikeroyok udah jelas kalah. Yang ketiga, setan, iblis itu berpengalaman sekali di dalam hidup maupun ibadah. Dan kita, begitu akil balik baru berpengalaman berapa tahun. Yang keempat, setan iblis itu bersatu padu. Tidak ada mereka bercerai-berai itu dalam melawan manusia. Nah, kalau sebuah pasukan yang satu komando, benar-benar satu padu, melawan pasukan. Sementara manusia, bercerai-berai, jangankan antar organisasi, antar golongan, antar kelompok, antar desa, antar negara. Kadang sesama saudara satu keluarga bercerai-berai. Lagi itu kok melawan setan yang bersatu padu. Jelas kalah. Gitu kan. Yang kelima, setan itu hafal betul tentang karakter manusia. Karena mereka sudah mempelajari sejak Nabi Adam sampai hari ini. Jadi cara menggoda manusia itu hafal betul. Sementara manusia tidak hafal caranya setan. Rahasia-rahasia yang dibongkar di dalam Al-Quran kita pun jarang mau mempelajari. Lagi mana satu pasukan hafal karakter pasukan yang lain, satunya nggak hafal sama sekali. Ya sudah. Kan gitu. Gitu loh. Yang keenam, setan itu bisa melihat kita dari tempat mana yang kita tidak bisa melihat setan. Ada dalam Al-Surat Al-Awwal, nanti akan kita lanjutkan itu. Jadi bagaimana musuh bisa mengintai kita, melihat kita, sementara kita nggak bisa melihat musuh? Ya mesti kalah. Gitu kan. Dan yang terakhir, setan itu fokus. Yang kedua fokus. Setan itu fokus, tidak mengerjakan lain-lain. Mereka tidak ada bicara politik, mereka nggak ada rebutan harta, mereka tidak ada ngurus, nggak ada. Fokus hidupnya mulai dari diusir dari surga sampai nanti kiamat hanya untuk menjerumuskan manusia. Fokus total. Lah kita yang ngurus politik, yang ngurus apa saja ada. Itulah. Beberapa di antara faktor yang kita hampir pasti kalah. Maka gimana? Satu-satunya jalan kita menang melawan setan hanyalah dengan bersandar minta pertolongan kepada Allah. Di situ tak wis pertolongannya Allah tak. Itulah. Sehingga ketika setan bersumpah seperti itu, 7 keuntungan itu, 7 advantage tadi itu, yang membuat setan itu hampir pasti menang. Yakin dia.
Gitu loh. Dan dimulai waktu itu, bahkan ketika surga Adam masih di surga itu loh, sudah menunjukkan kemenangannya. Interupsi Gus. Ya. Kata bule, ini setan tuh pakai makan nggak ya? Nah, apalagi itu setan nggak pakai makan, setan nggak pakai apa bebojoan ya kan bebojoan menurut mereka itu sudah nggak pakai makan kita mas nggak karuan jadi wes akeh kalahin maka satu-satunya jalan boleh itu hanya dengan pertama adalah minta pertolongan Allah yang kedua ya kita harus bersatu satu tekad, satu komando. Makanya proyek besar kedua yang diajarkan Pak Guru Muhtar ke kita adalah melatih diri mengetahui musuh gaib setan supaya kita bersatu padu sebagai manusia biar nggak cerai-berai ngajak kerukunan itu dulur. Coba ya. Kalau nggak pernah, coba ini yang terakhir di ayat 17 ini. Thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Nah ini dan aku akan datangi mereka ya Allah dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Berarti dari seluruh penjuru faktor yang bisa untuk menggoda manusia. Dan itu diterjemahkan. Coba lihat nih, Flor, bangun. Surat Al-Isra ayat 64. Coba buka kanan. Surat Al-Isra kalau nggak 64 ya 57 ala. Coba lihat. 57 apa 64 ya. Yang belum baca, monggo. Gus 64. Ya, 64. Dan perdayakanlah siapa saja di antara mereka yang engkau, iblis, sanggup dengan suaramu yang memukau. Kerahkanlah pasukanmu terhadap mereka dan berkuda dan yang berjalan kaki. Dan bersekutulah dengan mereka pada harta dan anak-anak, lalu berjanjilah kepada mereka. Padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Sadaqallah. Nah, itu dimulai dari nanti Saman baca sendiri, mulai dari ayat 61, 62, 63, itu kan juga tentang gitu. Tentang iblis diusir, terus minta, kenapa ya Allah engkau berikan ayat 62 itu? Engkau muliakan apa mulianya Adam dari aku? Sudah aku minta waktu tangguh. Pasti akan aku sesatkan keturunannya, kecuali sebagian kecil. Itu ayat 62 itu. Lalu ayat 63, diusir. Tetapi barang siapa di antara mereka yang mengikuti kami, sungguh mereka akan jahanam. Lalu ayat yang ke-6, yang 64 tadi. Dan kata Allah, perdayakan aja, silakan aja. Kamu perdayakan mereka. Di antara engkau yang sanggup memperdayakan mereka. Dengan suaramu yang memukau. Suara hati. Di hati itu ada suara-suara yang membisiki kita. Tapi kita merasa seolah-olah itu suaranya hatinya sendiri. Kalau Pak Guru memberi contoh, seperti penumpang bis dikuasai sopir, belok kanan, belok kiri, apa kata sopir? Nah, begini itulah manusia. Kalau sudah dikuasai setan, apa saja kehendak hati seolah-olah kehendaknya sendiri, padahal itu adalah kehendaknya setan. Lalu, ini kerahkanlah pasukanmu terhadap mereka. Siapa? Anak cucu Adam. Dengan berkuda, dengan berjalan kaki. Maksudnya apa? Dengan semua kekuatanmu, kata Allah. Dan silakan bersekutu dengan mereka. Pada harta, anak-anak. Itu dulu. Harta dan anak-anak. Nah itu yang tadi di ayat yang kita bahas. Min baini aitihim, wa min khalfihim, wa an syama'ilihim, wa an yaminihim tadi itu. Dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Melalui harta, melalui kedudukan, melalui kesibukan, melalui bojo, anak, segala macam. Digoda kita. Dan berikanlah janji kepada mereka. Coba janjinya. Janji itu maksudnya apa? Menakut-nakuti miskin, dan lain sebagainya itu. Termasuk dalam surat Al-Baqarah. Coba lihat itu janjinya setan. Setan menjanjikan, coba lihat. Surat Al-Baqarah, asyaitonu ya'itukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Coba dibuka di surat Al-Baqarah. Ya. Ayat 268, silakan. Yang belum baca tadi. Enggak. Sudah ketemu? Bon? Izin Gus. Silakan Mas Ayu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Setan menjanjikan atau menakut-nakuti kemiskinan kepadamu
dan menyuruh kamu berbuat keji atau kikir, sedangkan Allah menjanjikan ampunan dan karunia-Nya kepadamu, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Sadaqallahul Azim. Jadi yang menakut-nakuti kita untuk miskin, oh, jangan sedekah nanti gimana, nanti kurang, nanti gini, itu setan dulu. Tapi kan seolah-olah suara hati kita sendiri. Gitu. Jadi dalam surat Al-Isra tadi, janjikanlah kepada mereka. Tapi kata Allah, ada orang-orang yang tidak mempan dengan itu, yakni orang-orang yang bersyukur. Makanya kembali yuk kita kepada ayat 17 surat Al-A'raf yang sedang kita kaji. Kata setan, wala tajidu aktsaruhum fasyakirin. Dan kamu tidak akan menemui kebanyakan mereka orang yang bersyukur. Jadi tujuan utama setan adalah membuat kita tidak bersyukur. Berarti dengan cara apa? Ayo kamu kurang ini, ayo kamu kurang itu. Kamu belum punya ini, belum punya itu. Jangan gitu nanti kamu kurang. Itu yang dijanjikan supaya kita tidak pernah mampu bersyukur. Supaya kita tetap merasa kurang terus. Dan ternyata itu adalah sumpahnya setan sejak mereka diusir dari surga. Berarti kalau ada begitu dulur, langsung kita, oh setan ini. Gitu. Maka kita usir. Makanya saya ajak sampean untuk banyak bersyukur. Oke, silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan. Jelas nggak? Silakan Mas Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Apa yang kita lakukan, kadang di keluarga mungkin misalnya, karena saya lebih tua, sedangkan adik-adik saya itu tidak pernah silaturahmi ke saya, sehingga saya juga merasa ngapain saya ke sana, orang saya kan lebih tua, harusnya mereka yang itu kan juga salah satu bentuk kesombongan, guys. Sehingga putuslah tali silaturahmi kita. Apa yang harus kita lakukan, guys? Ngapunten. Ngalah. Ngalah Mas Ayu. Wis nggak ada, wis ngalah itu. Jadi memang makanya dawuh Pak Guru Muhtar ke kita itu kan ayo siap diremehkan. Kadang kita itu kan merasa nanti dia meremehkan saya, ya sudah enggak apa-apa. Demi persatuan toh enggak ada ruginya. Jadi saya pun kadang begitu. Ngapain dia enggak pernah mau, ya sudah. Kadang saya tetap saya datangi itu. Bukan saya baik, tapi ya usaha dalam hal kayak gitu memang berat. Ini menurunkan ego itu berat sekali. Saya ini orang yang sombong. Saya ini orang yang sombong. Lo bener Mas Ayu. Kayaknya lebih sombongan saya daripada sampai. Makanya saya takut sekali ini. Padahal orang sombong tidak bisa masuk surga toh. Nah, kalau sampai tidak bisa masuk surga karena sombong, makanya satu di antaranya cara yaitu tadi menurunkan ego. Ayo belajar bareng-bareng sama Gus Glory. Bareng. Saya ini masih belajar banyak juga ini. Ya karena faktor-faktor untuk sombong itu ada, faktor lebih tua, ya kan? Ya meskipun saya nggak seganteng orang Dolopo, tapi kan saya merasa agak sedikit lumayan lah gitu kan. Lalu misalnya punya uang, misalnya gitu kan. Lalu punya gelar, punya ini kan semuanya faktor-faktor yang malah mendukung saya untuk sombong. Nah, gimana caranya? Ya sudah, ayo kita rendahkan hati, belajar untuk enggak ada ruginya aja kok gitu loh itu gitu kan. Nah itu yang harus kita pelajari bersama itu gitu. Ya ayo belajar Mas Ayu untuk menurunkan ego terutama wis tua wis ayo ngalahi nganggep aja sing tua ngalah gitu, bukan sing waras ya. Sing tua ngalah biar sama-sama waras nanti. Ada lagi. Oke, kalau enggak ada, saya rasa cukup ya kajian kita pada pagi hari ini. Ada? Ya, boleh itu. Katanya bule itu loh, kok dulu Abi bilang kalau orang yang tidur semalaman itu kupingnya dikencingi setan, itu hadis apa Quran? Hadis itu hadis itu. Itu hadis mutafak alaih itu, Pak Lidul. Nah, Makanya itu hadis kalau sampean coba cari di bab wudu. Di bab wudu itu ada perintah untuk istisyraq, itu adalah menghirup air hidung sebelum wudhu. Itu kenapa? Karena kalau tahajud itu kita pertama adalah karena Nabi Muhammad sadar setan itu mengencingi dan bertelur di hidung-hidung kalian ketika tidur, sehingga usirlah itu dengan menghirup hidung dan berkumur itu.
Itu. Masih dibantah bule loh, nggak makan, nggak minum, kok ngencing itu dari mana gitu loh. Nah. Saya tak, bule, sampean ngentut itu keluarnya apa sih? Sampean ngentut itu keluarnya apa? Makannya juga pisang, kok keluarnya nggak pisang tapi kentut. Ayo. Makan bolet itu keluarnya apa coba? Makanya setan ya bentuknya naudzubillah entah seperti apa, tapi yang jelas itu dalam bentuk nanti bikin kita berat untuk bangun tahajud. Dalam bentuk kita kemudian pelit, itu telur-telur setan itu begitu bentuknya, gitu loh. Ya, makanya kita itu makanya tahajud itu kan untuk menghilangkan belenggu-belenggu setan itu, ya. Ayo kita rajin semakin hari untuk selalu mengingatkan. Insya Allah kita kuat menang melawan setan kalau kita bersatu padu, menang melawan setan terutama kalau kita banyak berdoa kepada Allah, ya. Minta pertolongan kepada Allah. Insya Allah kita dimenangkan kalau kita ditolong oleh Allah. Allahumma afriq alaina sabrau wasabit imana awang sunnah kemukafirin. Semoga Allah merahmati kita, menuntun kita, menjaga kita, memenangkan kita melawan dajjal, setan dan sekutunya, iblis dan sekutunya, dan selamatkan dunia akhirat kita di dunia wal akhirah. Amin. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا اللهم اغفر للمؤمنين والمسلمين اللهم اتنا فيمن هديت وعافنا فيما عافيت ولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا الشر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك وان لا يذل من ليس من هديت تبارك ربنا وتعالى الحمد لله ما قضيت استغفرك اللهم ادفع عنا البلاء والوباء وقد حسدنا من الجن والشياطين سبحانك ربنا ناتنا ولنا صابنا قوم ظالمين ربنا ولا تجعلنا قوم ظالمين اللهم ارفع درجتنا في الدنيا ربنا من فاكتبنا مع الشاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا ونسكن توبة اللهم تعالى لنا باب السماء برحمتك اللهم أنزل علينا رحمة بعد الغد الأمر وبقائلهم كجبر برحمتك يا أرحم اللهم فرج لنا سبل السبيل اللهم فاتر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب العالمين والشيطان أعوذ بالله من شر البلاء والوباء درك الشقاء سر قضاء شماتة الأعداء اللهم نسألك الهدى والتقوى سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على Bismillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma dzakirna minhu manasina wa minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Ya Allah.